Selamat siang anak-anak. Eh, Pada sesi ini adalah pertemuan pembelajaran materi atau pembelajaran tentang produk kreatif dan kewirausahaan. Materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kemarin adalah tentang silabus. Ya, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita pelajari pada hari ini, kita terlebih dahulu agar semangat dalam mengikuti proses pembelajaran, kita ucapkan salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita, yes. Oke, anak-anak dimanapun kalian berada, ya, tentunya dalam masa situasi pandemi seperti sekarang ini, ya, Pak Aris menghimbau agar kalian tetap selalu di rumah, stay at home, kemudian selalu jaga kesehatan. Dengan cara apa? Ya, yang pertama adalah dengan cara olahraga yang cukup. Yang kedua, istirahat yang cukup. Ya. Jangan dijadikan waktu istirahat kalian untuk bermain. Ya. Kemudian yang ketiga adalah makan makanan yang seimbang. Ya. Harus mengandung pola apa saja di pelajaran ilmu gizi sudah disampaikan. Ya. Pelajaran diet khusus juga sudah disampaikan. Kemudian ya, tetap jaga jarak, pakai masker dimanapun kalian berada. Itu yang harus menjadi prioritas kita pada saat ini dalam masa situasi pandemi yang sangat kita harapkan akan segera berakhir. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas materi tentang strategi promosi, ya, menganalisis strategi promosi untuk KD pengetahuan. Sedangkan untuk keterampilannya kita akan melakukan proses penjualan. Ya. Apa toh yang akan kita pelajari dalam menganalisis strategi promosi? Yang namanya orang akan meraih kesuksesan pasti diawali dengan yang namanya promosi. Ini yang bukan promosi tapi harus ada strategi. Kemudian tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah mengajak kita untuk dapat menjelaskan definisi promosi dan pemasaran produk usaha dalam bidang jasa boga, karena kita bergeraknya lingkupnya di usaha jasa boga. Kemudian siswa dapat menerapkan strategi atau cara-cara promosi yang dinilai paling efektif dalam kegiatan penjualan produk terutama bidang usaha boga. Kemudian kalian atau siswa-siswi diajak dapat menganalisis teknik promosi yang tepat, ya, sehingga dapat meningkatkan kualitas atau dapat meningkatkan laba atau keuntungan pada saat proses penjualan. Itu ada 3 tujuan pokok yang akan kita pelajari dalam mempelajari strategi promosi. Kalau kita mendengar istilah promosi, ya, kita mendengar istilah strategi, ada banyak hal yang dapat kita sebagai pikirkan, ya, strategi dulu. Strategi itu apa toh? Strategi itu adalah cara atau rencana untuk menggunakan sesuatu dengan cara yang optimal, ya, melalui elemen-elemen promosi. Ya. Di dalam elemen promosi itu ada apa saja, ya? Yang pertama adalah hubungan, ada periklanan, kemudian ada yang namanya proses penjualan, ya. Itu dari kegiatan. Kemudian yang kedua adalah pemasaran. Apa yang dimaksud dengan pemasaran? Ya? Pemasaran adalah suatu proses, ya, proses sosial. Kenapa dinamakan proses sosial? Karena ada kaitannya interaksi sosial antara orang yang satu dengan orang yang lain. Harapannya kan kita melakukan penjualan tidak kita beli sendiri, tapi ada interaksi antara yang satu, ya, dengan penjual dan pembeli. Itu bisa dikatakan interaksi sosial, ya. Yang di dalamnya terdapat individu dan kelompok yang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Ini sebagai contoh, Pak Aris membutuhkan yang namanya makanan. Kalian sebagai
anak atau sebagai orang yang bekerja di dalam boga ya, mampu menghasilkan makanan, Pak Aris yang membutuhkan, ini harus ada interaksi. Bagaimana saya tertarik dengan produk Anda? Ini yang dinamakan dengan pemasaran. Itu tentang pengertian. Kemudian ya, menurut MC Carty ya, menegaskan bahwa formulasi strategi pemasaran harus berorientasi terhadap kepuasan pelanggan. Ini customer oriented. Jadi apa toh yang dimaksud dengan customer oriented? Ketika kita menghasilkan suatu produk, ya, harus ada yang namanya intinya adalah memuaskan pelanggan. Bagaimana pelanggan puas terhadap apa yang kita hasilkan? Ini kebutuhan, keinginan konsumen atau keinginan customer itu yang menjadi prioritas. Bukan berdasarkan saya suka, kemudian kita memproduksi barang, kemudian kita jual. Harapannya nanti tidak akan terjual di luar. Karena apa? Yang saya suka, belum tentu yang saya suka itu yang disukai orang lain. Fungsi strategi pemasaran, apa yang dimaksud dengan fungsi ya? Yang pertama adalah meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Dengan hadirnya strategi, ya, diharapkan ada motivasi untuk melihat ke arah yang depan, ke arah yang lebih jauh. Jangan hanya terbatas pada saat apa yang ada di depan saat ini, tapi orientasinya adalah jauh ke depan. Kemudian fungsi strategi yang kedua adalah koordinasi pemasaran yang lebih efektif dan terarah. Adanya koordinator, adanya koordinasi, arahnya jelas, ya. Itu fungsi yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, dapat merumuskan tujuan perusahaan yang akan dicapai. Jadi sebuah perusahaan itu ada tujuan. Ya. Tujuan itu harus dirumuskan supaya orang paham, tahu. Nah di sini apa rumusannya? Goalnya apa dari perusahaan itu agar kita dapat bekerja itu sesuai dengan alur, dapat mendukung kinerja dari perusahaan. Ini yang harus kita pahami. Kemudian yang terakhir, pengawasan kegiatan pemasaran lebih efektif dan standar presentasi atau standar prestasi kerja itu dapat terukur ya. Pengawasan kegiatan ya. Ada proses kegiatan produksi, ada proses kegiatan penjualan. Ini harus disertai dengan pengawasan. Kenapa harus ada pengawasan, harus ada kontrol supaya apa yang dikerjakan tidak keluar dari zona yang sudah ditentukan. Ketika zona itu sudah sesuai dengan alurnya, sesuai dengan standarnya, itu pasti akan mendukung yang namanya proses pemasaran atau strategi pemasaran menjadi lebih terarah. Kemudian tujuan strategi pemasaran ya, meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran. Kemudian sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Alat ukurnya jelas, ya. Dapat memasarkan berapa produknya, berapa jumlah produk yang bisa dipasarkan. Alat ukurnya jelas. Kemudian sebagai dasar logis dalam mengambil sebuah keputusan. Ini yang menjadi catatan penting, ya. Untuk mengambil sebuah keputusan itu harus berdasarkan data, fakta, dan riset. Tidak berdasarkan apa kata orang lain, tetapi faktanya apa, risetnya bagaimana. Ya. Sebagai contoh, ya, ketika kita akan mendirikan suatu usaha, ya, di daerah tertentu kita harus melakukan yang namanya riset terlebih dahulu. Karena apa? Supaya apa yang menjadi prioritas perusahaan kita dapat tercapai. Jangan sampai kita sudah susah payah mendirikan sebuah usaha, tetapi usaha itu atau usaha tersebut tidak dapat diterima oleh masyarakat. Kenapa? Kita tidak melakukan riset sebelumnya, kita tidak melakukan penelitian sebelumnya. Itu yang harus kita kaji lebih dalam, sehingga apa yang
besoknya atau kedepannya akan kita jalani dalam sebuah usaha itu bisa diterima oleh masyarakat. Jalannya apa? Dengan cara melakukan penelitian, dengan cara melakukan riset. Kemudian sebagai dasar untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dan dalam pemasarannya. Ketika ada perubahan tingkat kesukaan, ada perubahan pola pikir, pola hidup, ya, ada dasarnya. Ini yang harus kita ketahui. Jenis-jenis strategi pemasaran ada 3, ya, yang harus menjadi poin penting kita sebagai orang yang bekerja di dalam bidang usaha, ya. Yang pertama adalah strategi pemasaran yang tidak membeda-bedakan pangsa pasar. Artinya apa? Kalau kita memasuki strategi yang ini, kita tidak boleh memplotingkan atau mengelompokkan pemasaran-pemasaran tertentu, tetapi kita harus bisa menerima segala macam unsur pemasaran di sini. Kemudian yang kedua, ya, strategi pemasaran yang membedakan pasar, ya. Baru yang kedua ini kita diperbolehkan membedakan, mengelompokkan, ya, pemasaran, pola pemasaran mana yang akan kita tuju, ya. Pangsa pasarnya mana yang akan kita tuju. Ini yang harus kita ketahui. Kemudian yang ketiga, ya, strategi pemasaran yang terkonsentrasi. Artinya apa? Pemasaran yang lebih tertuju atau terspesifikasi, ya. Ini dari 3 jenis strategi itu, ya. Tentunya, ya, 3 jenis strategi ini, ya, bisa menjadi acuan kita. Kita mau bergerak di dalam strategi yang seperti apa, ya. Ketika kalian nanti sudah dihadapkan pada situasi penjualan atau situasi kewirausahaan yang sebenarnya, kita harus bisa menentukan strategi mana yang akan kita gunakan agar produk yang akan kita gunakan, produk yang akan kita jual itu dapat diterima oleh masyarakat. Jadi ketika menentukan strategi, kembali lagi ke awal tadi saya sudah sampaikan, kita harus punya yang namanya penelitian pasar terlebih dahulu, ya. Kita harus melakukan survei pasar terlebih dahulu. Jangan heran ketika kita sedang jalan-jalan di suatu tempat, ya, ketika muncul produk baru, ada seorang penjual menawarkan dengan cara, ya, mempromosikan dengan cara yang bermacam-macam. Itu adalah strategi mereka. Apa tujuannya? Supaya produk mereka itu dapat dikenal, dapat diketahui oleh banyak orang. Di dalam proses pemasaran, ya, di dalam proses penjualan, seorang marketing itu ada macam-macam. Ketika produknya bagus, ya, kelasnya bagus, tapi bisa memasarkan itu katakan biasa. Kemudian produknya biasa, pangsa pasarnya juga cukup, bisa memasarkan, itu juga belum maksimal. Tetapi apabila seorang marketing atau seorang yang menjual barang itu memasarkan produk yang tidak dikenal sama sekali, atau bahkan orang lain atau calon pembeli kita itu tidak tahu sama sekali produk yang kita jual, tetapi kita sebagai seorang penjual bisa memasarkan, atau seorang marketing bisa memasarkan, itu baru yang dinamakan marketing luar biasa. Inilah yang harus kita pelajari, ya. Yang menjadi kesusahan atau kesulitan kita, ya, terutama anak-anak dalam proses kegiatan pembelajaran PKK adalah yang satu ini. Bisa menghasilkan suatu produk tetapi tidak bisa memasarkan. Ini yang menjadi suatu bumerang dan harus kita pecahkan. Solusi penyebabnya apa toh? Kita cari solusi bersama-sama, ya. Agar kalian sebagai bisa menciptakan produk, juga harapannya kalian nanti bisa menjual produk yang kalian hasilkan. Ketika itu sudah kalian lakukan, kalian tidak lagi mengalami kesulitan di dalam menjalankan sebuah usaha. Tergantung nanti kita sambil jalan akan melihat kebutuhan apa lagi yang harus kita butuhkan untuk mendirikan sebuah usaha. Itu, ya, strategi pemasaran yang dapat kalian ambil sisi
materinya ini dapat kalian terapkan di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Sehingga ketika kalian tadi kembali lagi sudah bisa buat produk, tetapi juga harus bisa menjual produk itu. Oke, itu untuk pertemuan pertama. Ya, kemudian sebagai tugas untuk bisa memperjelas dari materi yang saya berikan pada hari ini, ya. Pak Aris minta kalian membuat sebuah resumen atau catatan ringkas tentang konsep-konsep strategi pemasaran yang dilakukan oleh seseorang. Ya. Silakan kalian browsing di dalam Google atau di dalam search engine yang lain, atau bisa kalian peroleh dari pengalaman orang di sekitar kalian yang mempunyai sebuah usaha, atau dari koran atau majalah. Silakan kalian baca itu, kemudian kalian buat catatan ringkas. Ya. Buat catatan dalam buku kalian masing-masing. Kemudian strategi apa, ya, yang dapat menjadikan usahanya itu berjalan. Tetapi ketika usaha itu tidak berjalan, ya, kenapa ditanyakan? Ya. Kenapa? Alasannya kenapa kok tidak bisa menjalankan strategi atau tidak bisa menjalankan usaha tersebut? Oke, itu yang dapat Pak Aris berikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Ya, silakan, ya, kalian tetap belajar meskipun kalian di rumah di dalam situasi yang kadang, Pak, saya ingin keluar, saya merasa jenuh. Tetapi demi kebaikan kita bersama, ya, stay at home, selalu pakai masker, jaga jarak. Ini harus kalian mulai terapkan dari sekarang. Oke, sampai jumpa pada kesempatan pertemuan selanjutnya. Jangan lupa apa yang sudah Pak Aris berikan silakan kalian pelajari lagi, karena ini adalah sifatnya teknis, hanya sekilas dari apa yang sebenarnya masih banyak yang perlu kita gali. Ya. Apabila kalian kurang jelas terhadap materi yang saya berikan pada hari ini, kalian bisa menghubungi secara langsung nomor WA Pak Aris, bisa menanyakan bagaimana, apa yang menjadi kesusahan atau kesulitan dalam proses kegiatan pembelajaran. Oke, akhirnya selamat siang untuk anak-anak. Kita akhiri pertemuan siang hari ini, atau mungkin kalian baru sempat bukanya malam. Ya, selamat malam atau selamat pagi. Ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan semangat salam kita. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat Tarakanita. Yeah.